Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Musai Channel. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini yang terkait dengan WSN, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share semuanya. Di sini saya akan menepati janji saya seperti video berikutnya. Di mana video berikutnya saya akan membahas terkait topik penelitian saya yang berkaitan dengan WSN. Baik, saya akan membahas terlebih dahulu pendahuluan WSN. Apa itu yang disebut sebagai WSN? WSN atau yang dikenal dengan Wireless Sensor Network atau uh, in bahasa Indonesia dikenal dengan JSN, jaringan sensor nirkabel. Nah, di mana dengan kata jaringan sensor nirkabel, maka pada JSN ini kita akan membahas apa itu sensor, kemudian apa itu jaringan, yang sensor terhubung dengan jaringan secara wireless. Jadi WSN atau JSN itu merupakan topik yang sama, di mana nantinya WSN atau JSN ini melibatkan embedded software, perangkat embedded yang berhubungan dengan sensor, kemudian berhubungan dengan media transmisi, kemudian berhubungan dengan metode WSN. Nah, WSN merupakan salah satu topik penelitian yang telah dikembangkan dalam 10 tahun terakhir, di mana 10 tahun terakhir ini penelitian-penelitian terkait WSN itu sangat dikembangkan. Apalagi zaman sekarang ini yang berkaitan dengan Internet of Things, segala sesuatunya berkaitan dengan internet. Maka WSN bisa dikombinasikan dengan menggunakan IoT. Nah, pada bab kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu WSN. Nah, seperti yang sudah tertera pada slide saya, WSN merupakan salah satu topik penelitian yang banyak digandrungi oleh peneliti-peneliti hebat, peneliti-peneliti atau ilmuwan besar di luar sana. Baik itu di negara Indonesia, baik itu di negara Eropa, baik itu di negara Amerika, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan WSN itu telah banyak digandrungi atau telah banyak dilakukan. WSN itu merupakan salah satu teknologi yang berkarakter berdaya rendah, kemudian data rate-nya juga rendah, kemudian processing dari alat atau dari node sensor yang akan digunakan itu juga rendah, serta dimensinya kecil, di mana WSN ini sangat cocok sekali apabila diintegrasikan dengan IoT, Internet of Things. Nah, WSN terdiri dari kumpulan node sensor yang saling berkomunikasi secara nirkabel atau secara wireless tanpa melibatkan yang namanya kabel, di mana node sensor itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan metode WSN atau menggunakan algoritma komunikasi. Contohnya seperti algoritma penjadwalan, di mana antara satu node dengan node lainnya dapat berkomunikasi dengan menggunakan algoritma penjadwalan. Kemudian berikutnya misalkan dengan menggunakan metode lokalisasi, di mana dalam penentuan posisi dari sebuah node bisa dikerjakan atau bisa kita deteksi dengan menggunakan metode lokalisasi. Banyak sekali metode lokalisasi yang nantinya akan saya bahas pada video-video berikutnya. Kemudian selain metode lokalisasi, juga ada di sini dengan menggunakan metode tracking. Jadi selain mendeteksi posisi, sebuah node atau kumpulan node bisa kita tracking posisinya dengan menggunakan beberapa metode tracking. WSN yang sudah saya sebutkan tadi terdiri dari sensing. Artinya sensing apa? Sensing artinya adalah terdiri dari kumpulan sensor apapun. Bisa sensor gas, kemudian bisa sensor kelembapan, kemudian bisa sensor nutrisi, kemudian bisa sensor suhu, dan sebagainya. Kemudian selain sensor, juga terdiri dari processing. Artinya apa?
ketika kita sudah menggunakan sensor untuk mendeteksi data sensor tersebut, maka kita membutuhkan yang namanya sebuah processing atau yang disebut sebagai microcontroller. Microcontroller yang bisa kita gunakan bisa menggunakan Arduino, contohnya yang sangat booming saat ini. Atau kita bisa menggunakan mini PC yaitu Raspberry, di mana Arduino bisa dengan Arduino Uno, kemudian Arduino Due atau Arduino Mega dan lain-lain. Kemudian networking. Nah, networking di sini pastinya jaringan yang akan kita terapkan pada WSN ini secara nirkabel. Artinya apa? Tanpa menggunakan nirkabel. Contohnya seperti Bluetooth, komunikasi yang saling berkomunikasi dengan menggunakan Bluetooth. Dengan menggunakan Bluetooth tanpa kabel dengan jarak yang kurang lebih 10 meter. Kemudian berikutnya lagi dengan Wi-Fi. Nah, dengan Wi-Fi juga bisa mengirim atau menerima data tanpa kabel. Jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan Bluetooth. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan Zigbee. Nah, Zigbee ini merupakan juga media komunikasi yang dilakukan secara wireless, di mana Zigbee ini resolusi jaraknya itu lebih jauh, yaitu 100 meter. Kemudian berikutnya yang saat ini yang sedang booming, media transmisinya adalah LoRa. LoRa merupakan media komunikasi di mana jarak jangkaunya sampai mencapai 1000 meter atau 1 kilometer. Ya, WSN itu tidak terlepas dari yang namanya LP1, Low Power Wide Area Network. Artinya apa? Semua media komunikasi atau perangkat yang ada di LP1 itu selalu support dengan adanya WSN. Karena WSN itu berkarakter dengan ciri-cirinya low dayanya rendah, dipastikan dayanya rendah. Sehingga next time-nya semua teknologi yang akan kita gunakan itu selalu menggunakan baterai yang kecil atau dimensi alat yang kita gunakan pasti kecil. Kemudian data rate-nya rendah. Karena alatnya rendah, karena membutuhkan low power atau dayanya rendah, sehingga transmisi data, kecepatan ketika data itu diterima atau dikirim itu rendah juga. Kenapa? Karena semakin dia rendah, maka otomatis semakin hemat daya yang diberikan, yang dihasilkan dari perangkat tersebut. Kemudian dimensinya dipastikan kecil. Saat ini kita sudah mendapatkan perangkat-perangkat yang kecil, mini baterai yang bisa kita gunakan di mana-mana. Salah satu contohnya adalah smartwatch yang bisa kita gunakan kemana-mana dengan dimensi kecil. Kita bisa mengecek data detak jantung kita, langkah yang kita lakukan berapa, kemudian kita bisa mengetahui waktu pada smartwatch tersebut, ya. Kemudian contoh-contoh penelitian yang menarik di bidang WSN, salah satunya adalah yang pertama untuk mendeteksi target, ya, gitu ya, intrusion target detection. Untuk mendeteksi artinya adalah penelitian ini dilakukan pada tahun 2011, di mana penelitian ini berfungsi untuk mendeteksi target, ya, mendeteksi posisi dari target, dari objek yang akan ditarget. Kemudian berikutnya yang paling menarik adalah WSN digunakan untuk men-tracking pasien Alzheimer, di mana pasien Alzheimer ini di sebuah rumah sakit diberikan sebuah gelang, di mana gelang itu terdiri dari perangkat-perangkat WSN LP1 dan dilakukan oleh 2011. Nah, penelitian ini sedang dikembangkan oleh dosen-dosen yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian berikutnya adalah penelitian saya sendiri, yaitu untuk mendeteksi posisi, lagi-lagi mendeteksi posisi dari sebuah dari posisi wisatawan. Nah, cuman di sini saya menerapkan WSN dengan menggunakan lokalisasi, ya. Nah, kemudian salah satu contoh berikutnya yang paling menarik lagi pada tahun 2009, penerapan WSN itu bisa digunakan untuk mendeteksi Parkinson's disease. Apa itu? Parkinson disease ini merupakan sebuah simptom yang bisa mendeteksi tremor. Nah, gemetaran. Di mana tremor ini, yang mendeteksi tremor. Di mana tremor ini bisa disebabkan oleh nervous atau penyakit-penyakit yang menyebabkan tremor itu, misalkan seperti hipertiroid atau bahkan orang
lansia pun terkadang bisa tremor. Nah, salah satu contohnya adalah dilakukan oleh penelitian ini, di mana dia menciptakan sebuah alat dengan yang sangat kecil di sini. Ada baterai yang seperti koin atau baterai seperti jam, di mana alat ini diletakkan di lengan, di lengan ya, lengan atas, kemudian pergelangan tangan, sisi kanan dan sisi kiri, kemudian di bagian paha, sisi kanan dan sisi kiri, serta di bagian betis, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini yang disebut sebagai monitoring Parkinson disease yang sudah diterapkan pada 18 orang partisipan, ya, 18 orang partisipan, di mana alat ini digunakan selama 18 jam. Jadi alat ini dibiarkan bekerja. Bagaimana alat ini bisa mendeteksi tremor tadi? Ya, pastinya di sini ada sensor untuk mendeteksi gerakan. Kemudian pada tahun 2019 ada juga penelitian yang menyebarkan 2000 notes di seluruh kota. Nah, di seluruh kota ini menyebarkan 2000 note di seluruh kota, di mana note ini bisa disebarkan di bagian seperti taksi, kemudian mobil pribadi, kemudian juga diterapkan di bagian parkir, diterapkan di bagian parkir, sehingga dengan adanya penyebaran note ini, kita bisa tahu bahwa kita bisa mendapatkan informasi dari posisi note yang terdekat. Katakanlah seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Dengan adanya ini, maka dengan penyebaran sensor ini, di mana sensor itu juga ditempelkan di dalam sebuah bus, ditempelkan di atas bus ini, dan kita sebagai user kita bisa mengakses bahwa bus ini itu kapasitasnya adalah bus ini posisinya ada di sekian lintang ya, ini ada posisi. Kemudian dia juga bisa mendeteksi arahnya terhadap kita itu ada di mana, apakah di utara, selatan, barat, timur, dan seterusnya. Kemudian berikutnya tracking animal behavior. Nah, ini juga menarik, di mana tracking ini melibatkan media transmisi Zigbee dengan menggunakan GPS, di mana nanti menggunakan GPS yang ada baterainya juga, kemudian dibuatkan gelang, dan gelang ini akan ditempelkan di leher-leher animals. Jadi pada gambar ini seperti sapi, tapi ada juga gambarnya seperti kijang dan seterusnya. Nah, ketika gelang ini ditempelkan atau dikaitkan di leher sapi dan seterusnya, maka dia posisinya akan dikirimkan ke gateway, dan gateway ini bisa diakses oleh para petani animalnya, para petani animalnya bahwa hewan ini berada di titik mana. Dia menggunakan XB. Oke, saya akan melanjutkan berikutnya. WSN tadi sudah kita bahas bersama bahwa WSN itu berkaitan dengan sensing. Sensing artinya apa? Terdiri dari beberapa sensor, ya. Ada sensor suhu, ada sensor kelembapan, ada sensor kelembapan tanah, kemudian ada sensor gas, atau ada sensor jarak dan seterusnya. Di mana sensor ini kita bisa membaca ataupun mengolahnya dengan menggunakan microcontroller. Dan data sensor tersebut bisa dikirimkan ke node pengirim, ke node penerima dalam hal ini, atau ke node berikutnya dengan menggunakan media transmisi atau yang disebut sebagai transceiver. Di mana media transmisi ini pastinya merupakan teknologi LP1 yang low power sesuai dengan karakter dari WSN, low power. Contoh misalkan seperti WiFi. WiFi merupakan low power, contohnya seperti apa? Seperti Bluetooth. Bluetooth dimensinya kecil, namun kecepatan datanya juga kecil ya, tapi dia hanya bertahan pada jarak atau jarak jangkaunya hanya 10 meter. Zigbee 100 meter, LoRa 1 kilometer atau 1000 meter gitu ya. Nah, bagaimana dengan WiFi? Nah, WiFi di sini itu ada dua. WiFi itu bisa menjangkau secara lokal atau menjangkau secara global atau yang disebut sebagai internet. Kalau secara lokal, maka WiFi itu hanya berkomunikasi antar satu node dengan node yang lain. Artinya apa? Masih dalam skala lokal. Tapi kalau WiFi ini sudah berkomunikasi secara global, secara internet, jarak jauh, di mana membutuhkan gateway. Nah, sehingga ketika proses pengiriman data atau data yang diakses itu besar, sehingga pasti WiFi di sini
dia tidak mungkin low power, pasti membutuhkan yang mana daya yang lebih besar dibandingkan perangkat seperti XP ataupun LoRa, gitu ya. Sehingga WiFi biasanya dalam penerapan WSN itu jarang digunakan. Meskipun ada juga penelitian yang WSN menggunakan WiFi gitu ya. Cuman kalau dari segi low power dia kurang. Nah berikutnya arsitektur WSN yang secara sederhana, di mana WSN pastinya terdiri dari beberapa node. Tidak mungkin node satu. Nah, node-node ini disebut sebagai node sensor karena terdiri dari beberapa sensor untuk mendeteksi data. Dan masing-masing node ini bisa berkomunikasi menggunakan algoritma komunikasi. Kemudian setelah node ini saling mengirimkan data dan dia berakhir di bisa digunakan atau bisa diakses oleh gadget ataupun web, maka dia perlu ditransmisikan ke cloud, ditransmisikan secara internet. Nah, sehingga ditransmisikan ke internet. Sebelum ditransmisikan di internet, maka dipastikan setiap node ini mempunyai gateway agar bisa meneruskan data ke internet. Atau node ini masing-masing mempunyai media transmisi yang bisa terhubung ke internet. Intinya di sini kita harus membutuhkan gateway. Nah, agar WSN tadi, kumpulan node sensor tadi bisa berkomunikasi dengan cloud, maka kita membutuhkan yang namanya konsep dari IoT, Internet of Things. Jadi sebenarnya WSN dan IoT ini merupakan kolaborasi yang sangat tepat dan cocok sekali. Kenapa? Karena WSN yang pertama menawarkan low power, daya rendah, gitu ya. Kemudian low power, daya yang rendah yang bisa menjangkau jarak yang jauh. Dan itu sangat cocok sekali dengan konsepnya Internet of Things. Artinya apa? Perangkat yang sangat kecil atau node sensor tadi ini yang bisa terhubung ke internet. Jadi Internet of Things, arti things-nya di sini itu merupakan node sensor tadi. Gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai Internet of Things. Sekali lagi bahwa kalau kita berbicara WSN dan Internet of Things itu merupakan sebuah klop atau kolaborasi yang sangat tepat sekali. Nah, perhatikan jangan salah kaprah dalam mengartikan yang namanya Internet of Things ataupun internet. Kalau Internet of Things, kita berbicara things di sini itu berarti berhubungan dengan node sensor. Tapi kalau kita berbicara internet, ya berarti kita tidak perlu membutuhkan node sensor. Laptop kita apakah dikatakan node sensor? Tidak. Laptop kita dikatakan ya laptop. Nah, apakah dia terhubung dengan internet? Iya, dia terhubung ke internet. Tapi komunikasinya bukan dilakukan secara Internet of Things. Jadi things di sini itu artinya adalah node sensor. Nah, kategori node di sini di dalam WSN itu dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai sync node, ya. Biasanya dia berperan mengirimkan data atau meminta, merequest, menginisialisasi request permintaannya. Kemudian intermediate node meneruskan request tadi atau meneruskan data dari sync node, kemudian meneruskan data dari sync node ke source node. Nah, source node-nya ini yang bisa yang menerima dari request. Jadi intinya bisa dikatakan sync node-nya adalah pengirim, source node bisa dikatakan sebagai penerima. Sedangkan intermediate node-nya itu bisa dikatakan untuk meneruskan request atau data dari sync node ke source node. Nah, sync node itu biasanya disebut sebagai anchor node, di mana anchor node ini sync node ya. Oke, di mana anchor node ini fungsinya adalah untuk mengirimkan data. Untuk mengirimkan data ke node yang akan dicari atau node yang akan menjadi objek dari penelitian itu. Contoh kasusnya seperti penelitian saya. Saya di sini menggunakan 5 objek node, di mana 5 objek ini yang akan saya cari posisinya. Nah, dengan bantuan anchor node yang terdiri dari 4. Nah, anchor node ini mengirimkan data posisinya ke mobile node, di mana ke node yang akan dicari posisinya atau yang disebut sebagai unknown node yang akan menentukan posisinya sendiri berdasarkan posisi-posisi yang sudah dikirimkan dari anchor node. Nah, jadi itu ada
Salah satu contohnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, katakanlah ini banyak anchor, banyak sensor, banyak node-nya di sini. Nah, tapi di sini hanya ada satu sink dan satu source. Jadi sink ini menginisialisasi request ke source atau ke node yang akan dituju dengan melewati inter. Dengan melewati internode, internode, internode. Nah, kalau sudah source menerima requestnya, maka source mengembalikan lagi ke sink lewat menggunakan internode, internode, dan internode. Ya, jadi itu yang disebut sebagai kategori nodes pada WSN. Nah, contoh sensor node yang sudah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya adalah seperti ini. Ini merupakan modul yang sangat kecil sekali, biasanya terdiri dari Arduino, kemudian ini adalah sensor peer, dan di dalamnya pasti ada media komunikasi di dalamnya, sama seperti ini. Gitu ya. Ini merupakan salah satu terdiri dari microcontroller, kemudian terdiri dari media transmitter yang digunakan untuk WSN. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, media transmisi WSN yang sudah saya sampaikan di awal adalah terdiri dari Bluetooth, kemudian terdiri dari Wi-Fi, kemudian terdiri dari Zigbee, kemudian terdiri dari LoRa, kemudian terdiri dari Sigfox. Bluetooth sudah kita ketahui bersama, Bluetooth itu ada secara konvensional, kemudian ada juga Bluetooth Low Energy yang disebut sebagai BLE. Di mana BLE ini mempunyai daya transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan Bluetooth konvensional. Serta BLE ini dapat menjangkau jaraknya lebih panjang dibandingkan dengan Bluetooth konvensional. Di mana Bluetooth konvensional resolusi jaraknya sekitar kurang lebihnya adalah 10 meter. Nah, namun sayangnya Bluetooth ini mempunyai transmisi data yang sangat kecil. Jadi apabila jarak jangkaunya jauh antara pengirim dan penerima, maka data yang dikirim atau yang diterima tidak dapat diterima. Kemudian berikutnya adalah Wi-Fi. Nah, kita sudah ketahui Wi-Fi bersama di mana-mana di kehidupan kita sudah ada Wi-Fi. Cuman sayangnya Wi-Fi ini tergantung dari gateway tergantung dari gateway atau tergantung dari HP kita. Jadi kalau HP kita tidak ada, maka kita tidak bisa terkonek ke internet. Sehingga Wi-Fi ini apabila digunakan pada OSN biasanya digunakan untuk jaringan lokal. Gitu ya. Ya, jika Wi-Fi digunakan untuk jaringan global atau jaringan menggunakan internet atau mengirimkan data ke server atau mengirimkan data yang jauh, maka pastinya Wi-Fi membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan dengan Wi-Fi yang hanya untuk jaringan lokal. Kemudian berikutnya adalah Zigbee. Penelitian Zigbee sampai sekarang pun masih berjalan, di mana Zigbee ini resolusi jaraknya adalah plus minus 100 meter kurang lebihnya. Nah, Zigbee juga bisa mengirimkan data atau meneruskan data ke internet asalkan ada gateway. Gateway khusus untuk Zigbee juga bisa, juga ada. Nah, kemudian LoRa juga sama seperti Zigbee, cuma daya jangkaunya dia lebih panjang dibandingkan dengan Zigbee, serta modulasi yang digunakan berbeda. Nah, modulasi itu apa? Nanti akan saya jelaskan terkait LP1 di materi berikutnya. Membahas tentang Bluetooth itu apa, kemudian spesifikasi Bluetooth itu apa, modulasi yang digunakan apa, kemudian datasheet apa, begitu juga dengan Wi-Fi, Zigbee, LoRa. Nah, di sini ada yang menarik berkaitan sama Sigfox. Nah, Sigfox di sini merupakan media transmisi yang juga digunakan pada OSN. Namun sayangnya di Indonesia jarang menggunakan Sigfox karena lisensinya mungkin berbeda gitu ya. Kalau lisensi LoRa, Zigbee, Bluetooth, dan Wi-Fi sudah ada di Indonesia. Nah, kalau untuk Sigfox ini yang saya belum pernah temukan penelitian yang ada di Indonesia. Nah, bagi Anda semuanya yang tahu mungkin terkait penelitian WSN, baik itu menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, LoRa, dan Sigfox, silakan komentar saja. Kemudian kita bisa diskusi ringan dan sharing pengetahuan di kolom komentar. Oke, kemudian berikutnya adalah referensi. Referensi yang saya gunakan tidak terlepas dari buku ya Springer yaitu dengan judul Wide Wireless Sensor Network. Nah, buku ini bisa kalian akses secara online gitu ya. Ada yang berbayar. Cuman di sini saya mendapatkan yang gratis. Ya, di sini saya ada filenya. Kalau kalian menginginkan file dari referensi yang saya gunakan, akan saya share juga di kolom komentar. Jangan lupa. Baik, terima kasih sekian yang sudah saya sampaikan video kedua saya ini. Dimohon untuk kalian semua untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa bagi Anda semua yang paham akan penelitian WSN atau serupa sedang meneliti topik WSN,
menggunakan beberapa LP1, silakan komen di komentar, di kolom komentar. Kita bisa diskusi ringan di situ. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Ini adalah video saya yang pertama kali, jadi saya agak nervous. Tolong jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika dirasa video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih semuanya.